Mana nih orang-orang nih gitu. Kok nggak ada? Kok muka-muka orang di sini aneh, kayak kosong ya. Langsung roadman berhentiin. Stop. Kenapa? Kenapa stop dulu? Loh kenapa? Gitu. Kirain kenapa kan, mungkin mikir, wah ini kembang apinya bermasalah atau kenapa. Tiba-tiba terus suruh minggir. Itu perang santet. Sebagiannya itu manusia normal, memang manusia benar, dan sebagiannya dicampuri oleh sosok-sosok bangsa jin. Selalu ada hal menarik saat musisi manggung untuk menghibur penonton. Namun ada juga kejadian mistis yang kerap mereka alami. Ada Ivan Seventeen yang manggung di depan ribuan penonton misterius karena mereka bisa menghilang dalam waktu sekejap usai konser rampung. Pengalaman serupa dialami Tantri Kotak dan Richie 5 Minutes. Lain lagi peristiwa konser yang dijalani Arda yang harus dihentikan karena terjadi perang santet. Lantas, siapa sesungguhnya para penonton misterius itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki penggemar yang tak terhitung, konser Seventeen memang jamak dihadiri oleh ribuan orang. Stadion, lapangan terbuka, atau arena olahraga selalu sesak setiap kali Ivan dan personil Seventeen kala itu naik panggung. Juga yang terjadi di sebuah kota yang Ivan lupa nama kotanya. Yang ia ingat adalah peristiwa malam itu yang sangat menakjubkan karena penonton yang ribuan menghilang tiba-tiba. Begitu konser selesai, padahal pintu masuk ke lapangan itu hanya satu. Gue inget banget waktu itu hotelnya juga bukan hotel yang bintang-bintang gitu, bukan hotel yang berbintang, tapi cukup bersih. Kita berangkat dari hotel itu, Wisma, itu pakai mobil sama Seventeen, terus masuk ke, jadi dia itu cuman satu akses masuk dan keluar. Kan ada yang misalnya masuknya dari sini, keluarnya dari sini. Ya dia cuma satu pintu, dan itu kita masuknya itu dari depan panggung. Biasanya kan orang masuk dari belakang panggung tuh. Ini kita masuk dari depan panggung. Jadi gue sama anak-anak tuh melihat kita melewati ribuan manusia. Itu kita lihat dari sebelum sampai itu udah rame orang gitu. Sampai masuk pun susah gitu ya, karena kita melipir ke samping, tapi kan tetap kelihatan tuh ribuan orang tuh. Kita dalam mobil, happy dong, happy. Oh alhamdulillah, rame nih, seru nih gitu. Tiba-tiba selesai manggung, itu, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue turun, itu kita langsung turun tuh. Karena nggak ada ruang transit, itu lapangan kecil. Turun langsung masuk mobil. Jadi mobilnya kan berhenti. Jadi memang salah satu prosedur dari manajemen adalah setiap turun dari panggung, selesai panggung, mobil jemputan kita itu udah standby di depan tangga panggung. Ya, jadi waktunya tidak akan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai jalan, turun tangga, itu kan cepat. Langsung masuk mobil. Begitu personil lengkap kita langsung jalan. Nah, begitu jalan, itu lapangan udah sepi. Terkadang yang seperti itu disadari oleh banyak orang yang ada di situ. Satu tim itu semua bisa melihat wujud ataupun sosok-sosok makhluk gaib ini tadi. Nah, terkadang mereka memang membentuk tubuhnya itu seperti manusia yang benar-benar wujud manusia asli. Ajaib,
lapangan bola yang luas yang menampung ribuan penonton mendadak sepi. Semula tidak ada yang paham dengan situasi yang sesungguhnya sedang terjadi. Juga ketika panitia menyebut bahwa penduduk kota itu sangat sedikit, sehingga mustahil bisa membuat lapangan bola penuh sesak. Para personil Seventeen baru sadar, kemudian disergap rasa takut setelah berada di dalam hotel. Karena mereka sepakat untuk tidur beramai-ramai. Terus kan maksud gue kan terus anak-anak aneh ya. Bukan maksudnya gini, bukan yang sepi banget, enggak. Ada orang, tapi maksud gue jadi ya mungkin gini, dari ribuan tiba-tiba udah tinggal jadi kayak ya nggak sampai 100 orang dalam jangka waktu kurang dari 2 menit atau 1 menit. Karena kita sudah terbiasa menghadapi situasi itu. Orang yang harusnya berbondong-bondong berdesak-desakan keluar gitu ya. Ini kan jadi hal yang tidak normal buat kita gitu. Kayak, mana nih orang-orang nih gitu? Kok nggak ada? Anak-anak pada nyeletuk, gila orang-orang sini jalannya cepet-cepet banget ya gitu. Udah langsung hilang aja gitu. Terus tiba-tiba panitianya bilang, Mas, ini biasa terjadi. Terus sampai di Wisma itu, ya maksud gue kita anak Seventeen bukan tipikal yang penakut gitu, enggak. Jadi kita nggak ada yang parno. Kita cuma tidur satu kamar semua jadi. Sesungguhnya tidak hanya sekali para personil Seventeen berurusan dengan konser yang ditonton makhluk halus. Nyaris di setiap daerah selalu ada pengalaman mistis yang tak terlupakan. Banyak sih sebenarnya ya. Kalau kejadian mistis pada saat manggung itu karena kita ke daerah-daerah yang dalam tanda kutip punya cerita mistis masing-masing, itu banyak sebenarnya ceritanya gitu. Macam-macam. Setelah manggung tuh baru berasa janggal. Berasa merinding. Berasa merinding ya. Berasa maksudnya gini, kayak kita mulai menatap muka-muka orang-orang yang nonton, ya kan ada yang jalan tuh ada. Terus anak-anak tuh Bani kok nggak salah aku ya, almarhum Bani kok nggak salah sempat nyeletuk, atau siapa ya, Pak almarhum Andi gitu, sempat nyeletuk kayak kok muka-muka orang di sini aneh gitu, kayak kosong ya, gitu. Tapi gue nggak ngerti itu kan. Ada juga pengalaman dari kita dulu punya IO itu buat konser dan di sana itu penontonnya cuma diem. Diajak berbicara, mereka cuma diem. Jadi ajak nyambung lagu, mereka diem. Sebagiannya itu manusia normal, memang manusia benar, dan sebagiannya dicampuri oleh sosok-sosok bangsa jin seperti itu. Rupanya pengalaman yang dilewati Ivan dan Seventeen bukan satu-satunya cerita seram para musisi. Lalu, benarkah Arda pernah mengalami situasi menyeramkan saat konsernya dihentikan karena ada perang santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan konser Naf juga pernah berurusan dengan mistik. Hatna dan Narda yang menjadi vokalis band bentukan tahun 1998 itu mengisahkan. Pria kelahiran Madiun yang biasa disapa Arda Naf ini mengisahkan awal hal-hal misterius terjadi dalam sebuah konser di Sumatera. Malam itu, pertunjukan baru dimulai. Tapi sudah mulai berlesatan api yang menyerupai kembang api. Dan tiba-tiba konser dihentikan. Langsung roadman berhentiin. Stop, kenapa? Kenapa stop dulu? Loh kenapa? Gitu. Kirain kenapa kan, mungkin mikir, wah ini kembang apinya bermasalah atau kenapa. Tiba-tiba terus suruh minggir. Itu perang santet. Serius perang santet. Iya, minggir dulu. Wah males banget, kenapa? Ya karena belum izin tanah leluhur gitu. Wah kita takut kan, karena kita
nggak ngerti, kita bukan orang sana, tapi kita manggung juga berdoa gitu. Wah ini kita nggak nguasain nih gini-gini, gimana nih? Nggak apa-apa, kita niatnya kan baik, menghibur. Diselesaikan sama adat setempat, akhirnya konser lagi tuh. Setelah konser selesai, udah nih selesai. Mau masuk mobil, tiba-tiba ada kakek-kakek tuh dateng, terus tiba-tiba nepuk pundak. Terus doain, udah hilang bang. Loh, apa itu tadi? Nggak apa-apa, udah hilang. itu nyata terjadi sampai sekarang. Teman-teman NAF pun juga cerita, wah itu pengalaman yang luar biasa. Ternyata kita kalau manggung ke daerah, ya memang punya adat istiadat, punya pakem tersendiri yang kita harus hormati gitu. Nah, jika ada teman-teman dari musisi ataupun artis yang melakukan kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang-orang ramai seperti itu, biasanya ada pawang ataupun ada orang-orang tua yang memang mereka itu berperan dalam menjaga ataupun agar tidak ada kegiatan di luar kayak yang umum lah, ibaratnya adanya makhluk goib yang datang, yang ujung-ujungnya ikut campur di dalam suatu acara ini, event ini. Jadi harus ada yang memawangkan ataupun orang tua yang mendoakan untuk kelancaran acara ini tersebut. Selain Arda, Tantri Kotak yang sejak 26 Oktober 2014 menjadi istri gitaris NAF itu juga pernah mengalami peristiwa ganjil dan misterius. Sebuah pengalaman menakjubkan yang seolah repetitif karena pernah dirasakan sejumlah musisi yang merasa aneh karena penonton yang semula ribuan menghilang dalam sekejap begitu konser selesai. Dia cerita kalau yang aku pernah manggung, dan itu masih pacaran waktu itu. Besok paginya dia cerita kalau manggung, terus panitia pun udah ngingetin nanti biasanya ada loh orang-orang yang ya kita hormatin ya, mereka dari pulau ke sana, pulau ke sini. Tapi bener-bener satu stadion tuh pintunya cuma satu. Tapi begitu penuh, tapi begitu pas balik badan udah tinggal separuh. Dan Tantri ngalaman sendiri, istri ngalaman sendiri, dan dia cerita, dia buat apa ngarang gitu, dan itu pengalaman dia sendiri. Itu pun saya ngalamin di daerah Sulawesi juga ada gitu, di pokoknya kita ngelewatin bukit gimana dan segala macam. Itu driver, bang di sini, bang biasa di sini bang. Ini disebutnya ada pasar malam. Kalau di sini nanti ada yang numpang, ya numpang aja, dia diem, berdiri diem gitu. Oh gitu ya bang, iya nggak apa-apa kita hormatin. Tapi di sana tuh biasanya rame gitu. Dia nunjuk ada, dan cuman bukan satu driver itu, yang driver yang lain juga. Kalau untuk yang di daerah Kalimantan itu yang aku lihat sih seperti ada di situ sebelum diadakan konser itu, tempat itu dulunya tempat yang mungkin pernah terjadi bencana ataupun tempat yang pernah tertutup oleh bencana-bencana alam sehingga kehidupan korin yang ada di sana itu menunjukkan ada eksistensinya. Arda tidak menyangka penampilannya di sebuah panggung memberi pengalaman mistis yang berat karena dihiasi perang santet. Lalu, bagaimana pengalaman seram yang dialami Richie 5 Minutes? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tur 12 kota di tahun 2009 itu benar-benar memberi pengalaman tak terlupakan bagi Richie yang saat itu masih sangat belia. Ia mulai merasakan keanehan setelah naik panggung sebab penontonnya tidak biasa. Mereka lebih banyak diam, hanya sekedar menjadi penonton pasif yang seolah tak bergairah. Biasanya kalau konser pipe ini tuh kalau di lapangan itu mereka itu suka pogo gitu kan, suka lompat gitu. Sampai ya istilahnya menikmati lah. Tapi kok diem gitu. Beres manggung, beres 2 lagu 3 lagu tangan. Ya pokoknya nggak kayak biasanya lah.
Kalau anak-anak mereka itu tidak kaget karena udah ada wanti-wanti di Kang Ricky. Mungkin ke sana ya, mungkin ke sana. Anak-anak santai aja, biasa aja malu. Keganjilan kembali terjadi setelah Richie dan anak-anak 5 Minutes selesai manggung. Mereka harus segera naik mobil untuk meninggalkan lapangan. Tapi disitulah keajaiban yang lain datang tanpa pernah bisa dinalar. Pas beres saya pulang, ya setiap pulang itu beres pasti dijemput sama mobil kan. Turun, tadi kita mau briefing dulu karena penontonnya banyak, ketakutannya itu harus menunggu penonton beres. Kosong baru kita pulang duluan, turun panggung kita langsung naik mobil, pulang duluan kita ke mobil. Dari sana, dari backstage, kalau kita pergi saya kelihatan tuh ada warung-warung, ada stand kayak gitu. Pas pergi itu kelihatan. Pas saya pulang, otomatis saya pakai jalan yang sama. Itu stand-standnya tutup. Yang saya lihat tuh awal datang 10 sekitar rame lah, ada lampu-lampu, emang kayak gitu. Dan sekarang itu paling hitung jari sekitar 4 atau 3. Nah, jadi kalau bercerita tentang adanya perkumpulan orang-orang goib, itu memang ada di daerah-daerah tertentu. Yang jelas ini mungkin daerah seperti Sumatera, Kalimantan, ataupun Sulawesi itu sering banget terjadi. Jadi adanya dimensi lain ataupun orang-orang bunian, sering disebut dengan orang-orang bunian ini, sering menampakkan diri ataupun sering memunculkan wujudnya itu seperti orang manusia biasa. Jadi yang memang mereka datang di kerumunan, tiba-tiba nanti hilang dengan sendirinya. Konser di depan penonton misterius dialami sejumlah musisi. Mereka merasakan banyak keanehan dalam beberapa tur ke daerah-daerah terpencil. Itulah wajah Nusantara yang sesungguhnya, karena memiliki ragam kekayaan mistik yang berbeda-beda di setiap daerah. Dan inilah kekayaan yang mesti dihormati, termasuk oleh para musisi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.